يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 11 baris kedua dari bawah. Halaman 11 ada di baris kedua dari bawah. Wa yaqtubu ba'dahuma. Ya, seperti ceramah aja begitu. Khatib naik ke atas mimbar, khutbah pertama sampai selesai langsung salam. Boleh. Untuk Id. Ya, untuk Id. Karena bukan wajib, khutbahnya bukan wajib. Khutbahnya hanya sunnah saja. Tapi sepertinya kita tetap pakai dua khutbah, karena sunnahnya dua khutbah. Tapi seandainya saja mau pakai satu khutbah aja boleh, untuk Idul Fitri, Idul Adha boleh. Apa yang disampaikan khatib intinya? Wa yu'limuhumul khatib nadban fil fitri zakat al fitri. Khatib inti khutbahnya yang menyampaikan itu khatib secara sunnah dalam Idul Fitri, yaitu tentang zakat fitrah. Ya, poinnya tentang zakat fitrah. Selebihnya boleh. Ya, selebihnya boleh. Tapi zakat fitrah itu tidak ditinggalkan. Itu yang harus sunnah disampaikan oleh khatib dalam menyampaikan zakat fitrah. Wafil adha, kalau Idul Adha yang dia sampaikan adalah kamal udhiyati allati ta'umul haji ilaiha, yaitu tentang kesunahan berudhiyah, hukum-hukum tentang kurban, kesunahan tentang kurban, penekanannya itu. Maka bagi wanita-wanita yang sedang menstruasi, wanita-wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas seandainya pun, ya sedapat mungkin mereka tetap dianjurkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha, untuk mendapatkan penjelasan tentang zakat fitrah di Idul Fitri, untuk mendengarkan tentang hikmah Idul Adha, diantaranya tentang udhiyah. Maka mereka dianjurkan untuk tetap hadir, ya, untuk mendapatkan manfaat tentang khutbah Idul Fitri, yaitu penekanannya tentang zakat fitrah. Khutbah Idul Adha penekanannya tentang udhiyah, tentang berkurban. Itu yang utama harus disampaikan oleh seorang khatib. Kemudian yukabbiru fi ibtida'il khutbatil ula tis'an bila'an. Khatib sunnah menyampaikan sebelum menyampaikan khutbah, yaitu diawali dengan takbir 9 kali di khutbah pertama secara berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum berkhutbah. Ya, sebelum berkhutbah itu khatib sunnah bertakbir di khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Khutbah pertama 9 kali secara berturut-turut. Wikabiru fitilai wa yukabiru fitidai taniyati sab'an bilaan. Dan sunnah dia bertakbir di khutbah yang kedua, yaitu 7 kali sama secara berturut-turut. Ya, secara berturut-turut tapi terpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, nggak nyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak begitu. Ya, nggak nyambung, nggak disambung. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak begitu. Tapi 9 kalinya berturut-turut tapi terpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Itu sunnah disampaikan oleh seorang khatib sebelum dia menyampaikan khutbah.
Ya wahia yang muqaddimatan lil khutbah laminha. Takbir itu adalah sebagai muqaddimah. Ya, sebagai muqaddimah untuk dalam khutbah. Laminha bukan bagian dari khutbah. Ya, takbirnya itu bukan bagian dari khutbah, tapi dia hanya muqaddimah. Ya, muqaddimah. Nah, maka ini juga dianjurkan kepada para MC. Ya, MC ketika mau mengumumkan, biar ada perbedaan mana MC Idul Fitri, mana MC Idul Adha, dan mana MC Jumat. Gitu, supaya ada perbedaan. Ya, kalau Jumat kan MC Jumat salam langsung hamdalah. Ya, langsung mukadimahnya hamdalah. Tapi untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha, sang MC juga sebelum dia basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Nabi untuk menyampaikan informasi-informasi, sebaiknya didahului oleh takbir seperti sang khatib. Ya, supaya ada perbedaan dan rasanya juga beda. Oh, ini kita sedang salat Idul Fitri. Oh, ini kita sedang salat Idul Adha. Ya, buktinya MC aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terasa. Jadi lebih khidmat. Ya, lebih khidmat. Wala fasalal khatibu bainahuma. Ay khutbataini bitahmidin wa tahlilin wa tana'i. Ya, kanal faslu hasanah. Ya, seandainya dia pisahkan itu sang khatib, ya, antara keduanya, antara dua khutbah itu dengan takbir, dipisahkan dengan tahmid, dengan tahlil, dengan tana, boleh juga. Untuk memisahkan khutbah yang kedua itu diisi dengan bacaan tahmid pokoknya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Ya, boleh saja. Nah, boleh saja itu dilakukan itu, atau seperti biasa. Ya, seperti biasa, salawat, boleh saja. Nah, kemudian mana dia? Kemudian wala fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa tana'in. Ya, kana hasanan wa takbiru. Ya, sementara takbir di Idul Fitri dan Idul Adha, takbir di Idul Fitri dan Idul Adha al-gismeh, terbagi kepada dua bagian. Ada mursal, ya, mursalun, ada muqayyad, kemarin di atas. Ya, takbir kebagi pada dua bagian. Mursalun, yaitu ada takbir mursal namanya. Ya, takbir mursal, mursalun wa huwa ma la yakunu, ya, ma la yakunu akibat sholati. Ya, takbir mursal itu ialah tidak terjadi, tidak dilakukan itu setelah sholat. Itu takbir mursal. Ya, wa huwa, ya, takbir mursal itu wal mursalu ma la yakunu akibat sholati. Ya, tidak dilakukan atau tidak terjadi setiap habis sholat, takbir mursal. Ya, tidak dilakukan setelah sholat. Aslinya takbir mursal itu tidak dilakukan habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu di yang takbir mursal itu tidak dilakukan setiap habis sholat. Maka takbir mursal itu disama hada mursalan nomor 8 ayat, disebut namanya takbir mursal atau takbir mutlak. Ya, takbir mutlak. Kenapa begitu? Li'annahu la yataqayyadu bi salatin wala ghairiha. Kalau takbir mursal itu tidak terikat, ya, setiap habis sholat, atau tidak diikatkan setiap habis sholat wala ghairiha, itu takbir mursal.
Ya, tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan waktu habis sholat. Jadi kalau takbir mursal itu takbirnya kapan bagusnya? Takbir mursal itu wa yusannu ta'khiruhu an adkaris sholat. Nah, kalau takbir mursal itu sebaiknya disunahkannya itu setelah zikiran habis sholat selesai baru takbir. Itu takbir mursal sebenarnya. Ya, bi khilafit takbiril muqayyad. Beda sama takbir muqayyad. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal dia tidak diikat dengan waktu sholat, tidak diikat setelah sholat. Ya, takbir mursal itu takbir mutlak, jadi kapan aja. Itu takbir mursal. Jadi dia tidak diikat oleh waktu sholat. Kalau takbir mursal, maka takbir mursal disebut juga namanya takbir mutlak, yang tidak diikat oleh waktu-waktu habis sholat, ya, dan tidak diikat oleh lainnya. Maka bagusnya, sunnahnya wa yusannu ta'khiruhu an adkaris sholat. Maka sunnahnya diakhirkan itu takbir mursal setelah zikiran sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, ilaika salam. Selesai takbir, entar baru selesai zikir, entar baru takbir. Bi khilafit takbiril muqayyad, beda sama takbir muqayyad. Takbir muqayyad wa muqayyadun. Kalau takbir muqayyad wa huwa ma yakun agibah, ya, kalau takbir muqayyad yaitu dia takbir yang terjadi setelah sholat, ya, setelah sholat. Jadi setelah sholat, sunnah takbir itu namanya takbir muqayyad, takbir yang diikat oleh waktu, ya, diikat oleh waktu sholat, itu namanya takbir muqayyad. Ya, diikat dalam waktu salat. Ya. Nah, maka Tuan Pengarang wa badal musannifu bil awal, ya huwal mutlak, maka Tuan Pengarang memulai ini takbir itu dengan menyebut takbir mursal atau takbir mutlak yang pertama. Begitu. Jadi kalau takbir muqayyad itu, ya, dia adanya di, ya, Idul Adha, di takbir muqayyad. Antara di bawah ada keterangannya. Sementara begitu, takbir muqayyad adalah takbir yang diikat oleh waktu-waktu sholat. Kemudian faqala wa yukabbiru nadban, ya, wa sunnah bertakbir kullu, ya, kullun min dzakari, setiap orang. Sunnah takbir itu, ya, setiap orang, baik takbir mursal maupun takbir muqayyad, min dzakari wa untha wa hadirin wa musafirin. Ya, sunnah bertakbir di malam Idul Adha, di malam Idul Fitri, laki-laki, perempuan, orang yang ada di daerahnya, orang yang sedang perjalanan, sunnah takbir malam itu atau hari itu, ya, itu malam. Ya, dengan apa takbirnya? Bukan takbirnya bisik-bisik, tapi yarfa'u sauta, ya, yarfa'u au bi rafi sautin, dengan mengangkat suara, takbirnya keras. Ya, takbirnya dibaca keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dibaca keras. Bukan di silent, enggak di silent. Ya, enggak di silent suaranya. Lu ngapain sih lagi bengong aja? Pakai takbir, enggak begitu. Ya, enggak di silent. Ya, suaranya enggak di silent. Diangkat suaranya. Tapi itu lighairi imra'atin, bukan perempuan. Ya, bukan orang perempuan. Wa hunta, bukan orang banci. Ya, bi hadrati ghairi nahwi muhrimi. Ya, jadi sunnahnya bagi kita yang laki-laki, mau tamu di rumah, mau di masjid, di musola, sunnahnya takbir itu dikerasin. Ya, dikerasin. Kenapa dikerasin? Itu takbir, enggak di silent,
nggak dibelanin, ya izharan di syi'air id, itu untuk menampakkan syiarnya id. Oh ini malam takbiran, gitu. Ya, jangan sampai nggak ada bedanya. Malam biasanya tel dangdut, malam takbiran tel dangdut juga. Nggak ada bedanya. Malam takbiran, malam biasa tel dangdut, malam takbiran menyetel takbiran, gitu kira-kira. Kalau malam lain nyanyi dangdut, ya malam lain nyanyi gambus, ya malam lain nyanyi keroncong, malam takbiran ya takbir. Gitu. Kenapa begitu? Biar tampak tuh syiarnya id. Ya ilhar di syairil id, supaya kelihatan keluar itu, oh ini malam takbiran, terasa. Ya terasa ini malam takbiran. Ya di mana itu takbirannya? Di mana aja? Fil manazil, di rumah-rumah, wa turuq, di jalan-jalan, wal masajid, di masjid-masjid, musala-musala, wal aswaq, di pasar-pasar. Tetap ya sudah dikomandangkan itu takbir supaya syiar. Ya supaya syiar. Nah, itu sunnahnya, maka sunnah dikeraskan. Ya sunnah dikeraskan itu. Takbiran. Di malam takbiran, maka disebutnya malam takbiran, waktunya takbir. Dari kapan itu? Min ghurubi syamsi, yaitu dari terbenamnya matahari, min lailatul id, ay idul fitri, dari mulai terbenamnya matahari maghrib, itu udah mulai takbir. Ya, dimulai takbir. Nah, kita kan ya dulu rumah masih jarang, masalah udah maghrib bukan takbiran, pasang petasan yang gede-gedean di rumah kita. Ya pasang petasan yang gede-gedean dulu. Ya, nah itu ya menyambut. Boleh duluin dengan petasan habis itu takbiran. Ya bukan petasan doang diwajibin, tapi takbiran. Ya sunnah takbiran. Itu di malam Idul Fitri dari mulai terbenamnya matahari. Ya itu sunnahnya takbir. Kemudian itu takbir ya sunnah dikomandangkan setiap kita di mana-mana, di rumah-rumah, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di pasar-pasar itu. Kemudian wal haji, sementara orang haji dan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji la yukabbiru lailatul nahar. Kita yang di rumah malam Idul Fitri, Idul Adha sudah takbiran. Ya, di mana aja kita berada sunnah takbiran. Tapi kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak dianjurkan takbiran di malam itu. Ya, wal haju la yukabbiru lailatan nahri bal yulabbi. Ya, kalau yang sedang haji itu dia memandangkannya talbiyah di malam Idul Adha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Itu yang dibaca kalau orang yang haji. Kenapa begitu? Ya, li'anna talbiyata, anak talbiyah itu ya hiya syi'aruhul alik, itu syiar yang lebih layak, lebih pantas dalam orang ketika orang sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu talbiyah. Ya, talbiyah. Jadi kalau kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, baik kita tinggal seandainya di Mekah, kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, tetap sunnahnya takbir. Yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka sunnahnya itu talbiyah. Ya, itu sunnahnya talbiyah. Wa yastamiru, ada takbiru ila an yadkhulul imamu fi salatil id. Sampai kapan itu ya masanya takbiran di Idul Fitri? Yaitu dari mulai terbenamnya matahari waktu maghrib, malam takbiran, sampai ila an yadkhulul imamu fi salatil id, sampai masuknya imam ke pelaksanaan salat id. Imam mau salat id, itu habis dah. Ya itu habis. Itu bagi yang sholatnya berjamaah. Ya, bagi yang sholatnya berjamaah di masjid atau di mushola. Kalau di sholatnya sendiri, sampai kapan batasnya? Walau ta'akhara ila akhiril waktu. Ya, seandainya ditunda sholatnya ntar. Sholatnya Idul Fitri kita bikin ntar. Ya, kapan? Jam 11. Ya, bikin jam 11 ntar. Ya, sampai itu.
waktunya. Ya, kalau bikin jam 9, ya sampai jam 9. Waktunya jam 8, sampai jam 8 itu takbir masanya. Oh, kita bikinnya itu mulai setengah 7. Ya udah, sampai setengah 7 doang. Gitu berarti. Tuh, beda sama orang yang sholat sendiri. Kalau dia nggak sholat ikut berjamaah, ada sholat sendiri, dia masih boleh takbiran. Ya, amma man shallamun faridan. Tuh, kalau dia sholatnya sendiri, yaitu fal ibratu bi ihramin nafsihi. Setelah dia takbiratul ihram, sholat sunnatul idul fitri, rakaataini lillahi ta'ala. Jam berapa sholatnya? Setengah 12. Ya, setengah 12 baru mau sholat. Dari waktu itu jam 9, 10, 11 masih boleh dia takbiran, masih sunnah dia takbiran. Nah, begitu dia takbir, misalnya sunat idul fitri rakaatillahi ta'ala, habis sunnah kesunahan takbir di idul fitri. Gitu. Wa istamiru takbir fi haqqi man lam yusalli aslan ila zawal. Kalau yang enggak sholat berjamaah, dia masih boleh takbiran sampai gelincirnya matahari zuhur. Ya, wala yusanu takbiru lailatul idul fitri agibah sholah. Tidak disunahkan takbir di malam idul fitri itu setelah sholat. Tadi di atas sudah saya sebut, namanya takbir mursal. Habis sholat idul fitri, takbiran itu habis sholat enggak disunahkan takbir. Jadi idul fitri, ya tidak disunahkan takbir. Dah kita mah takbiran kan kalau idul fitri juga ya. Gitu nggak kita? Orang takbiran. Salat maghrib, habis salat maghrib takbir nggak kita salat idul fitri? Takbir kan? Ya kita takbiran. Ya aslinya tidak disunahkan. Di idul fitri, habis salat maghrib tidak disunahkan, habis salat isya nggak disunahkan, habis salat subuh nggak disunahkan. Aslinya, ya tidak disunahkan. Walau sanu takbiru, ya lailatul idul fitri agibah sholah. Ya tidak disunahkan takbir di malam idul fitri selepas sholat 5 waktu. Tapi idza kabbaro, kalau dia lakukan takbir, ya bigos di takbiril mugayyad bahwa matlub fi dua salawat, ya di khususiha. Ya kalau dia mau takbir habis sholat itu, ya yang dituntut di setiap habis sholat dengan kekhususan itu, ya itu nggak ada di Idul Fitri. Nggak ada di Idul Fitri. Takbir muqayyad adanya di Idul Adha. Habis setiap sholat takbir, setiap sholat takbir, itu Idul Adha adanya. Tapi amma idza kabbara bi ghusli takbiril mutlaq. Kalau dia niat takbir, ya takbir mutlak. Ini kan malam takbiran. Kita sunnah siarkan malam takbiran, malam lebaran dengan takbiran, namanya takbir mursal atau takbir muqayyad. Ya. Bagaimana itu? Ya, fama'at bihi sunnatul Qur'an. Aslinya nggak ada kesunahan. Ya, aslinya nggak ada kesunahan. Tapi kalau dia lakukan juga, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Malam takbiran itu di situ ada takbir mursal. Takbir mursal itu waktunya dari mulai terbenam matahari sampai masuk sholat Idul Fitri, itu sunat takbiran, nggak berhenti-berhenti gitu. Boleh aja. Ya, boleh juga gitu. Jadi aslinya tidak disunahkan, tapi karena itu malam takbiran, ya kita siarkan, ya kita ramaikan, itu kita hidupkan malam Idul Fitri yang disunahkan untuk banyak takbir, banyak tahmid, banyak tahlil. Itu boleh juga, gitu ya. Seperti yang kita lakukan, maksudnya tetap nggak apa-apa gitu. Ya, tetap nggak apa-apa. Ya, tetap nggak apa-apa. Cuman itu disebutnya bukan takbir muqayyad. Ya, hanya takbir mursal, hanya takbir mutlak. Al-Imam Nawawi, walakin Nawawi, Al-Imam Nawawi, ya beliau sebutkan di dalam kitab Al-Adhkar. Ya, apa kata beliau? Ya, ikhtaro annahu ayat takbir annahu, ya at-takbir lailatul idin sunnatun. Ya, takbiran di 2 malam Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Jadi boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh saja yang kita lakukan sekarang. Ya, boleh-boleh saja. Imam Nawawi kuatkan, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Kata beliau, karena takbiran
di malam Idul Fitri, di malam Idul Adha, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, itu ya takbir. Tsumma syara'a fi takbiril muqayyad. Kemudian ya takbir muqayyad. Wa yukabbiru fi Idul Adha khalfa salawatil mafrudat. Sunnah takbiran, sunnah takbir di Idul Adha di setiap habis sholat fardu. Ya, habis sholat fardu, habis sholat maghrib takbiran, salam sholat maghrib takbiran, sholat isya takbiran, sholat subuh takbiran, sholat duhur takbiran, sholat asar takbiran, sholat jumat takbiran. Itu muqayyad, adanya di Idul Adha. Ya, yaitu khalfa salawatil mafrudah. Ya, di sholat setiap sholat fardu. Ya, walau manduran, sekalipun sholat nadar. Ya, sholat nadar. Walau muadatan. Ya, wamin muadatin, wafaitatin. Sekalipun sholat sunnah yang dilakukan secara adaan atau sholat sunnah yang luput. Ya, sholat sunnah yang tertinggal. Habis sholat itu qadha. Dia qadha tuh fi ayamil id. Masih Idul Adha, tetap sunnah takbiran. Ya, sunnah takbiran. Ya, sunnah takbiran tetap. Kalau Idul Adha, sholat adaan, sholat qadhaan, ya tetap sunnah takbiran. Ya, tetap sunnah takbiran. Tuh. Ya, dari kapan kalau Idul Adha? Min subhi yaumi Arafah. Dari subuh hari Arafah, tanggal 9 hari Idul Adha atau tanggal 9 Dzul Hijjah, itu dari subuh mulainya. Ya, seperti yang kita lakukan. Dari mulai subuh hari Arafah itu kita sudah mulai takbiran. Sampai kapan? Ilal asri min akhir ayyamit tasyrik. Itu sunnahnya sampai hari tasyrik. Jadi dari tanggal 9 subuh, ya tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11 hari tasyrik, tanggal 12 hari tasyrik, tanggal 13 hari tasyrik, itu batas sampai asar. Asar tanggal 13 Dzul Hijjah masih takbiran, maghribnya udah enggak. Anda udah masuk ke tanggal 14, udah habis. Ya, udah habis. Ya udah habis. Seperti apa takbiran yang biasa dilakukan? Ya, yang Nabi lakukan, wasigatut takbir. Ya, sigat takbir, ya sigat takbir, yaitu yang biasa kita baca. Takbiran itu, takbiran itu yang biasa kita baca. Sigatnya, wasigatut takbiril mandubah. Ya, sigat takbir yang sunnah kita baca itu seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus kita baca itu 3 kali, sambungin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Segitu doang. Nabi baca di situ. Kita tambahin walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Kita tambahin. Tahu ngikut siapa kita? Kalau ngikut Nabi kita tambahin. Nabi nggak tambah-tambahin. Ya, Nabi itu cuman walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah. Nah, begitu. Ya, kita ngikut Haji Omah, mengikut setiap beritahu. Ya. Nah, Nabi nggak tambahin. Nabi takbirnya sampai segitu. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Itu. Ya, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah. Bacaan jangan lebih salah. Kadang-kadang kita dengar itu wa azza jundah. Ya, bukan wa azza, wa a'azza. A'azza yu'izzu artinya memuliakan. Kalau azza mulia. Ya, kalau azza artinya mulia, tapi kalau a'azza itu memuliakan. Wa a'azza jundah, Allah yang memuliakan bala tentaranya. Jadi bacanya a'azza, bukan aja. A'azza. Ya, a'azza. Kita kadang-kadang kan main rampet aja, diraup aja. Ya, a'azza jundah. Ya, a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Habis itu ditutup dengan salawat. Wa yusannu ba'da dzalika as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya tutup dengan salawat. Itu takbiran. Ya, takbiran baik takbir muqayyad maupun takbir mursal itu yang warid dari Nabi baca ya sebegitu seperti yang biasa kita baca. Kalau ada yang nambahin ya berarti beda dewek. Ya, sampai situ tandain nanti faslun fi salatul kusuf, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, tandain mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan kita orang-orang istiqomah berada di rohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna.